Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Suryanten PM 1869018 dan Farid Jibril Alif 1869002 akan menjelaskan mengenai cocoa powder tempering to be cocoa latte. Pendahuluan. Coklat adalah sistem multi komponen yang terdiri dari bubuk kakao dan sukrosa. Total padatan 65-75%. Dalam fase lemak berkelanjutan, terutama terdiri dari mentega kakao. Selama pembuatan coklat, tempering teknik prakristalisasi terkontrol digunakan untuk menginduksi bentuk polimorfik mentega kakao yang lebih stabil secara termodinamika untuk menghasilkan karakteristik produk yang baik snap, kontraksi, gloss, dan umur simpan. Proses ini terdiri dari pemotongan massa coklat pada suhu terkontrol untuk meningkatkan kristalisasi gliserol (TAG) dalam mentega kakao untuk menghasilkan karakteristik pengaturan yang baik, stabilitas busa, sifat demolding, produk snap, kontraksi kilap, dan karakteristik umur simpan. Proses produksi coklat seperti mekanisme purnian, launching, tempering, dan kristalisasi menghasilkan atribut fisik dan komposisi yang mempengaruhi kualitas dan stabilitas produk melalui rantai pasokan yang terjadi selama produksi, penyimpanan, distribusi, dan akhirnya karakter sensorik dalam konsumsi dan identifikasi produk. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh tempering dan perilaku kristalisasi lemak pada mikrostruktur, sifat mekanik, dan penampilan coklat hitam yang bervariasi dalam distribusi ukuran partikel. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh temperatur dan perilaku kristalisasi lemak pada sifat leleh dan struktur mikrojaringan dalam coklat gelap yang bervariasi dalam distribusi ukuran partikel. Bahan dan metode. Cairan kakao asal Afrika Barat Tengah diperoleh dari Cargill Cocoa Processing Company, sukrosa buatan halus ekstrak tebu dari British Sugar Company, mentega kakao perasan prima murni dan lecitin kedelai dari ADM Cocoa Limited, dan Uniticem Company Ltd. Coklat diformulasikan dengan lemak total 35% dari sukrosa, cairan kakao, mentega kakao, dan lecitin. Sampel percobaan 5 kg batch untuk tiap formulasi. Diproduksi dengan mencampurkan sukrosa 40,8% dan cocoa liquor 53,7% dalam crypto wireless mixer dengan kecepatan rendah selama 2 menit dan kemudian pada kecepatan tinggi selama 3 menit. Kemudian menggunakan pemurni keukuran partikel yang ditentukan melakukan analisis ukuran partikel selama pemurnian untuk memastikan di 90 nilai. Coklat halus dilelehkan pada suhu 50-55 derajat Celcius selama 24 jam dan coklat massa akhir konsep di LIPP konsep dengan kecepatan rendah selama 3,5 jam pada 60 derajat Celcius. Lecitin 0,5% dan cocoa butter 5% ditambahkan dan kemudian dibekukan dengan kecepatan tinggi selama 30 menit untuk menghasilkan pencampuran dan pencairan yang memadai. Sampel disimpan dalam wadah plastik tertutup pada suhu ambien 20-22 derajat Celcius dan kadar air dan lemak ditentukan menggunakan metode Carl-Fisher dan Soler. Hasil dan pembahasan. Pada gambar tersebut yaitu menjelaskan mengenai diameter partikel, yaitu distribusi ukuran partikel coklat hitam. Ditemukan pada gambar pertama itu menunjukkan bahwa histogram volume yang terdiri dari 18 IMPS dan lebar 25 IMPS bimodal dan sempit 35 IMPS dan lebar 50 IMPS. Distribusi ukuran multimodal PSD ini berkisar 18-50 IM menggunakan nilai diameter 90 atau lebih dari 90% lebih halus, mencakup ukuran minimum dan maksimum optimal dengan efek langsung pada tekstur dan karakter sensorik dalam pembuatannya. Sedangkan pada jurnal yang kedua didapatkan gambar partikel diameter bahwa histogram volume menunjukkan sempit 18 IMPS dan lebar 25 IMPS bimodal dan sempit 35 IMPS dan lebar 50 IMPS didistribusi ukuran multimodal. PSD ini berkisar 18-50 IM menggunakan nilai D90 atau lebih dari 90% lebih halus, kemudian mencakup minimum optimal dan ukuran maksimum berkisar masing-masing dari sangat halus hingga kasar. Partikel seperti yang terdeteksi oleh pengukur 1 mikrometer dan memiliki efek langsung pada rheologi, tekstur, dan sensorik karakter coklat dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu perilaku kristalisasi lemak selama penempatan coklat hitam. Dari 4 dan 3
rezim temper yang berbeda, yaitu tanpa temper, under temper, over tempering, dan optimal tempering, dikarakterisasi masing-masing dengan karakteristik sifat kristalisasi yang unik. Dalam tempering yang optimal, suhu coklat tetap konstan selama beberapa saat selama pendinginan untuk memulai pembentukan kristal lemak yang stabil. Panas kristalisasi yang dilepaskan kemudian diimbangi dengan jumlah energi pendingin yang sama yang menyebabkan pertumbuhan inti kristal stabil dalam jumlah yang memadai, yang selama pengkondisian pasca tempering matang untuk mempengaruhi stabilitas produk. Temperatur coklat turun lebih jauh ketika cairan cocoa butter diubah menjadi kristal padat yang menghasilkan pemadatan produk. Selanjutnya yaitu pengaruh rezim tempering dan PSD pada sifat leleh. Pada grafik yang pertama yaitu pengaruh rezim tempering, didapatkan bahwa termogram DSC gas yang digunakan untuk mengevaluasi sifat leleh coklat hitam yang diproduksi dari secara optimal rezim-rezim yang terlalu emisional, mirip dengan Breville laporan seperti dari semua sampel menunjukkan transisi endotermik tunggal yang berbeda dan serupa, yaitu suhu antara 15 dan 55 derajat Celcius, kisaran yang diharapkan untuk coklat profil peleburan. Perbedaan temperamen menghasilkan perubahan kristalinitas dan sifat leleh. Saat disajikan dalam perbedaan level puncaknya, ini menyarankan itu variasi perilaku kristalisasi pada coklat gelap selama tempering mempengaruhi derajat kristalinitas turunnya produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk dengan tempering yang kurang memiliki kekerasan tekstur yang terbesar yang disebabkan oleh proses kristalisasi ulang yang dialami oleh lemak dalam coklat yang tidak mengalami tempering yang menghasilkan pengerasan yang intens pada produk. Selanjutnya yaitu pada tabel 2 menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan P lebih dari 0,05 untuk tonsat dan jati memiliki perbedaan suhu dan sangat signifikan perbedaan P lebih dari 0,001 antara trend, tender, dan dihamid. Dari perbedaan temperamen menghasilkan nilai cenderung rata-rata 33,7 dan 35,9 derajat Celcius. Untuk yang mengalami over temperated dan over temperated secara optimal coklat, yaitu berhubungan balik dengan signifikan 0,05 antara tren dan PSD. Pengamatan seperti ini menunjukkan bahwa coklat yang tidak terlalu keras selesai meleleh pada suhu yang lebih tinggi lebih baik daripada produk yang optimal dan terlalu tempering. Selanjutnya yaitu pada tabel 3 sifat termal dari komponen lemak dan gula dalam coklat hitam dari rezim temper yang berbeda, menunjukkan pada sifat peleburan lemak dan gula yang terkait dengan rezim tempering yang mirip dengan tren lemak. Profil peleburan lemak menunjukkan bahwa masing-masing memiliki 32,3 derajat Celcius dan 32,9 derajat Celcius dan polymorph yang lebih stabil pada sampel dengan suhu rendah, yang menunjukkan bahwa signifikan 0,001 yang berpengaruh. Kemudian hasil dari sifat leleh gula ini hanya menunjukkan perbedaan marginal di semua sifat leleh dengan rezim temperamen yang berbeda-beda. Kesimpulan, perilaku kristalisasi lemak selama penempaan coklat hitam memainkan peran penting dalam mendefinisikan struktur, sifat mekanik, dan penampilan produk. Variasi yang luas dalam sifat mekanik dan penampilan terjadi pada produk dari PS dan rezim tempering yang berbeda. Ukuran partikel berbandingan terbalik dengan tekstur dan warna, dengan efek terbesar dicatat dengan kekerasan, kelengketan, dan ringan di semua rezim tempering. Temperatur yang berlebihan menyebabkan peningkatan kekerasan produk, kekakuan dengan pengurangan kilap, dan penggelapan permukaan produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.